Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berbahagia. Saya akan menyampaikan media pembelajaran mata pelajaran Al-Quran Hadis yang merupakan tugas dari pendidikan profesi guru, yaitu membuat video video pembelajaran sebagai sumber belajar. Nah, materi yang saya angkat ini mengenai materi Dermawan dan Kikir, yaitu kelas 7 semester Gasal bab 3. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa semoga kita diberikan nikmat oleh Allah, diberikan kesehatan oleh Allah dan dimudahkan segala sesuatunya. Nah, langsung saja. Nah, judul materi yaitu menggapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sikap dermawan dan kikir. Nah, di sini kita sudah menemukan inti dari yang akan kita bahas, yaitu sikap dermawan dan sikap kikir. Nah, kompetensi dasar dalam pembelajaran ini yaitu menganalisis isi kandungan Quran Surat Al-Lail ayat 1-11 dan hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Nah, Quran Surat Al-Lail ini saya akan ambil ayat 1-7 dulu. Nah, karena pembagian antara sikap dermawan dan kikir. Kemudian KD4-nya, kompetensi dasar 4 yang merupakan keterampilan kalian semua, yaitu mendemonstrasikan hafalan Quran Surat Al-Lail. Kemudian indikator. Nah, indikator dari pembelajaran ini nanti kita akan menjelaskan isi kandungan. Nah, menjelaskan Quran Surat Al-Lail ayat 1-7 dan hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Nah, ini nanti mengenai sikap dermawan. Kemudian yang keterampilan ini mendemonstrasikan hafalan Quran Surat Al-Lail ayat 1-7. Maaf, ini ayat 1-7 dan hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Nah, ini nanti kalian akan menghafalkan Quran Surat Al-Lail dan hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Ini tentang sikap dermawan. Nah, tujuan pembelajaran kali ini adalah setelah berdiskusi. Nah, setelah nanti kalian berdiskusi, nanti kalian dapat menjelaskan isi kandungan Quran Surat Al-Lail ayat 1-7 dan hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah dengan tepat. Nah, kemudian setelah berdiskusi nanti kalian dapat menyimpulkan keterkaitan Quran Surat Al-Lail ayat 1-7 dan hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah dengan benar. Selanjutnya, nah, yang pertama Quran Surat Al-Lail ayat 1-7 ini merupakan janji Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya terhadap orang-orang yang dermawan. Yang pertama ini Quran Surat Al-Lail ayat 1-7.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallaili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal unsa inna sa'yakum lasyatta fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Artinya, artinya demi Allah apabila demi malam apabila menutupi cahaya siang. Ini ayat satunya. Kemudian ayat kedua, dan siang apabila terang benderang. Dan penciptaan laki-laki dan perempuan sesungguhnya usaha kamu memang berbeda-beda. Apapun orang yang memberikan harta di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik di surga, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Nah, itu Quran surat Al-Lail ayat 1-7. Nah, kemudian isi kandungan dari Quran surat Al-Lail ayat 1-7 yang pertama, nah, Allah ini telah bersumpah walaili idza yaghsha, demi malam apabila menutupi cahaya siang, yakni apabila menutupi makhluk dengan kegelapannya. Kemudian yang ayat 2, wan nahari idza tajalla, dan siang apabila terang benderang, yakni dengan cahaya dan sinarnya. Kemudian yang ayat ketiga, wa ma khalaqadz dzakara wal unsa, dan penciptaan laki-laki dan perempuan. Inna sa'yakum lasyatta, sesungguhnya usahamu memang berbeda-beda, yakni berbagai amal perbuatan hamba-hambanya yang mereka kerjakan saling bertentangan dan juga bertolak belakang, di mana ada yang berbuat kebaikan dan ada juga yang berbuat keburukan. Selanjutnya, fa'amma man a'ta wattaqa, apapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa, yakni mengeluarkan apa yang diperintahkan untuk dikeluarkan dan bertakwa kepada Allah dalam segala urusannya. Wasaddaqa bil husna, dan membenarkan adanya pahala yang terbaik, yakni diberi balasan atas semua itu. Fasa nuyassiru lil yusra, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Ibnu Abbas mengatakan, yakni menuju kepada kebaikan. Nah, kesimpulannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah bersumpah demi malam dan siang, demi penciptaan laki-laki dan perempuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan balasan orang yang terbaik berupa pahala dan surga di akhirat kelak, dan berbagai jalan kemudahan yang akan mengantarkan menuju kebaikan bagi hamba yang gemar bersedekah dan bertakwa kepadanya, serta membenarkan dan yakin akan adanya pahala yang terbaik baginya. Nah, jadi kalau kita suka bersedekah dan bertakwa kepada Allah, ini karena berharap kepada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, bukan untuk ujian atau pengen dialem sama orang lain. Nah, itu bukan ya.
Nah, semata hanya untuk Allah. Insya Allah Allah akan menjanjikan, menyiapkan surga yang terbaik, menyiapkan surga di akhirat kelak, dan berbagai jalan kemudahan untuk menuju kebaikan itu. Nah, selanjutnya ini tentang hadis Rasulullah. Rasulullah menjanjikan kemuliaan dan derajat bagi Rasulullah menjanjikan kemuliaan dan derajat yang tinggi bagi orang yang dermawan sebagaimana sabda beliau. An Abi Hurairah radhiyallahu an Ar-Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala mana qasat sadaqatun min malin wa madza wa ma zadallahu abdan bi afwin illa izza wa ma tawadu'a ahadun ahadullahi illa rafa'ahu wa rawahu Muslim. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah sedekah itu mengurangi harta dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menambah bagi seorang hamba dengan pemberian maafnya kepada saudaranya kecuali kemuliaan di dunia dan akhirat serta tidaklah seseorang merendahkan dirinya karena Allah Subhanahu wa taala kecuali dia akan meninggalkan derajatnya di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Muslim. Nah, isi kandungan hadis Abdullah bin Taslim menjelaskan bahwa arti berkurangnya harta dan bersedekah adalah dengan tambahnya keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan pada harta dan terhindarnya harta dari hal-hal yang akan merusaknya di dunia. Juga dengan didapatkannya pahala dan tambahan kebaikan yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Nah, itu dari penjelasan Abdullah bin Taslim. Kata al-afwu, memaafkan, dalam hadis tersebut artinya memaafkan perbuatan salah dan tidak menghukumnya. Nah, selanjutnya arti bertambahnya kemuliaan orang yang pemaaf di dunia adalah dengan dia dimuliakan dan diagungkan di hati manusia karena sifatnya yang mudah memaafkan orang lain. Sedangkan di akhirat dengan besarnya ganjaran, pahala dan keutamaan di sisi Allah. Maka kita sebagai umat Islam jangan saling membenci, apalagi tidak mau memaafkan. Kemudian selanjutnya, arti tawadu. Nah, merendahkan diri karena Allah Subhanahu wa taala adalah merendahkan diri dari kedudukan yang semestinya pantas bagi dirinya. Untuk tujuan menghilangkan sifat ujub. Nah, ujub itu bangga terhadap diri sendiri. Nah, ini maksudnya paling bisa, yang lain ini tidak bisa. Nah, ini tidak baik ya, karena menganggap orang lain itu rendah. Dengan niat mendekatkan diri kepada Allah dan bukan untuk kepentingan duniawi. Adapun ketinggian derajat orang yang merendahkan diri karena Allah di dunia adalah dengan ditinggikan dan dimuliakan kedudukannya di hati manusia karena sifat tersebut.
dan di akhirat dengan pahala yang agung dan kedudukan yang tinggi di sisinya. Kemudian selanjutnya, nah udah selesai. Akhirnya aku tahu apa itu janji Allah terhadap orang yang suka dermawan atau bersedekah. Nah, melalui firman Allah Quran surat Al-Lail ayat 1 sampai 7 dan kandungannya. Kemudian selanjutnya kita juga tahu janji Rasulullah terhadap orang yang dermawan dan atau bersedekah melalui hadis dan kandungannya dari sabda Rasulullah tadi. Nah, sekian semoga materi video media pembelajaran ini bisa bermanfaat, memberikan tambah ilmu untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Nah, cukup sekian. Kita selesai pembelajaran. Kita ucapkan alhamdulillah. Cukup sekian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.